Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, hari ini kita kembali dengan tema matematika. Mungkin sahabat pernah tahu berapa lama perbandingan antara waktu akhirat dengan waktu dunia. Ada dua perbandingan yang saya ketahui. Ada yang mengatakan bahwa satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 hari di dunia. 1000 hari ya. Jadi kalau berapa sih usia manusia pada era saat ini? Ya kira-kira 60 tahun sudah dianggap tua sudah. Jadi kalau 60 tahun itu dikonversi ke 1000 tahun itu kira-kira 2 jam. Maka usia manusia itu kalau dihitung pada ukurannya akhirat ya 2 jam. Ibaratnya kita punya piaraan, mungkin dia misalnya baru tumbuh 2 jam mati, kan sangat sebentar. Maka benar sekali ketika dikatakan bahwa dunia itu hanyalah sedagurau belaka, dan dunia itu sebenarnya hanya sebentar. Maka di usia kita yang sebentar ini, yang hanya 2 jam ini, bagi penghuni akhirat di surga ataupun di neraka, maka ya harus dimaksimalkan. Terus mungkin gini, kalau berbicara mengenai durasi waktu ini yang mungkin berbeda, bahwa di dunia itu 1000 tahun, di akhirat hanya 1 hari. Begini, di akhirat kita kan nanti akan abadi ya, katanya akan abadi. Dan memang abadi karena sudah banyak sekali dalil yang mengatakan bahwa di akhirat kita akan hidup kekal selamanya. Selama apa? Kalau kita buat analogi yang gampang-gampangan, misalnya 1 hari di surga itu berapa lama di dunia? 1000 tahun. Kalau hidup 2 hari saja di surga, berarti kita hidup di dunia selama 2000 tahun. Itu lama banget, 2000 tahun. Kalau di surga hidup selama 1 tahun, 365 hari, di dunia 365.000 tahun. Itu lama banget. Kalau manusia diberi reward hidup di surga selama misalnya 100.000 tahun, di surga itu berapa lama di dunia? Kalau di surga diberi waktu 1 miliar tahun, itu mungkin untuk ukurannya orang-orang di dunia itu sudah abadi sudah. Maka ya memang abadi sudah. Sama kayak mungkin ada anak kecil punya uangnya mungkin banyak sekali. Dia bilang, uang saya berapa? 1 juta. 1 juta itu bukan berarti 1 juta beneran, melainkan intinya banyak sekali. Maka kata-kata kekal itu ya, jadi ketika kekal nanti ternyata berbatas misalnya, itu pun tidak melanggar bahwa kita pun akan kekal karena kekalnya. Tapi ketika benar-benar kekal pun, itu pun kekal yang tidak absolut seperti itu. Maka tetap di surga tetap benar akan kekal, apapun bagaimanapun penafsirannya. Sahabat, sekarang kalau kita sahabat, akan kita bahas lagi tentang konversi waktu yang berbeda ini antara di dunia dengan di akhirat, karena berbeda konversi waktu. Mungkin pernah ada pertanyaan kepada kita hidup selama berapa lama di dunia? Mungkin 60 tahun, 70 tahun, ada yang mungkin sampai 90 tahun atau lebih. Ada yang hanya mungkin tidak sampai. Ya, usia sudah Allah tentukan untuk kita semuanya. Ada yang nanya seperti ini, apakah adil ketika kita beramal baik selama mungkin 60 tahun dan hadiahnya hidup abadi di surga? Itu kan kayak kayak sebenarnya kita ya tidak beramal apa-apa, jadi terlalu banyak hadiahnya. Ketika kita beramal 60 tahun, hadiahnya adalah hidup abadi selamanya di surga dalam kenikmatan. Dan kalau dibalik, kita berbuat maksiat selama 60 tahun, tapi nanti hadiahnya atau siksaannya itu disisa selamanya di neraka. Apakah itu adil? Ya, kalau kita berbicara keadilan di sini, sebenarnya yang dinilai adalah
niatnya, kalau kita berbicara niat ini menjadi sangat masuk akal. Andaikan orang yang ahli maksiat itu diberi usia 1000 tahun, dia pun akan terus bermaksiat selama 1000 tahun. Jadi kalau dia disiksa 1000 tahun juga masuk akal. Kenapa? Karena dia pun andaikan diberi usia 2000 tahun atau diberi usia lebih lama lagi, dia pun akan terus bermaksiat. Karena dalam hatinya tidak ada niatan untuk berubah. Maka kalau dia seorang ahli ibadah, walaupun dia hanya berusia 60 tahun, andaikan beliaunya diberi usia selama 1 juta tahun, beliau pun akan beribadah terus selama 1 juta tahun. Maka ketika dihargai hadiah surga selamanya, itu make a sense, masuk akal. Karena memang niatnya pun akan selamanya. Maka dari sini dapat kita pahami secara logika sederhana, analogi sederhana, kalau ada orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, dalam hatinya ada keimanan, berarti dia dalam hatinya ya tetap ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terdistract oleh beberapa keinginan nafsu-nafsu yang mungkin mengalihkan dari fokus dia yang sebenarnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika distractnya sudah habis, barulah dia akan masuk ke surga. Jadi marilah kita bersama-sama berusaha untuk benar-benar mewujudkan ucapan kita bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Karena begini sahabat, kalau kita berbicara la ilaha illallah itu kan seperti kita mungkin itu kan ungkapan bahwa misalnya kita bilang sayang pada pasangan kita misalnya. Kalau kita bilang sayang pada pasangan kita itu butuh bukti loh. Sayang tapi tidak mau ngasih hadiah, pasangannya sakit tidak mau menjenguk, tidak mau membelikan obat, apakah itu sayang? Enggak, itu dapat dipertanyakan rasa sayangnya. Maka sayang itu butuh bukti. Begitupun ungkapan la ilaha illallah, itu pun kata kenapa la ilaha illallah, karena mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Maka apabila kita mengucap la ilaha illallah, itu pun perlu dibuktikan dengan tindakan, dengan kata-kata yang ke arah sana. Cuma itu tadi distract-nya adalah nafsu kita, itu distract. Maka lawan kita yang paling sejati adalah diri kita sendiri sebenarnya. Maka sahabat, marilah kita berupaya mewujudkan tauhid kita la ilaha illallah. Semoga kita menjadi pribadi yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun usia kita hanya 60 tahun dan dalam hitungan waktu akhirat hanya 2 jam sekian, itu kita ya bisa, jadi kita berharap tetap bisa mendapatkan hadiah berupa kenikmatan surga yang selama-lamanya. Karena dalam niat kita pun ingin beribadah kepada Allah selama-lamanya. Demikian sahabat yang kita bahas pada pertemuan ini. Kita bertemu lagi pada tema-tema berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.